Kita ini kan statusnya dua ya Ibu, khalifah dan hamba Allah. Khalifah itu maksudnya bahwa kita ini dikasih otak, dikasih hati. Ini untuk memakmurkan bumi. Coba siapa yang bisa mengeruk batu bara, mengeruk emas permata kalau bukan manusia? Karena itu di surah Al-Ahzab ayat 72, sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Jadi semua makhluk ini menolak, takut khianat, takut gak bisa, gak mampu melakukan. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Jadi pada kenyataannya manusia yang diberikan amanah dengan kepandaiannya ini banyak melakukan pengkhianatan dengan apa? Tidak mentaati Allah dan Rasulnya. Jadi kalau seimbang, kita khalifah di muka bumi ini, tapi kita juga ingat bahwa kita hamba Allah, maka tidak akan ada yang korupsi, tidak akan ada itu yang menebang pohon sembarangan sehingga terjadi banjir. Semua diukur dengan jujur. Oh cukup segini dok, kan semua itu ada ilmunya. Saya tidak bisa menyampaikan pengeruan itu batasnya sampai mana, limbahnya harus kemana. Masalahnya kan ketika dia menjadi khalifah di muka bumi, dia sombong, dia jumawa, dia sewenang-wenang menguntungkan kelompoknya sendiri. Hamba Allahnya ditaruh. Jadilah hal-hal yang gak karu-karuan terjadi di mana-mana, ya. Dan pengertian amanat itu sangat luas. Pengkhianatan di surah An-Nisa ayat 58 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan di surah Al-Anfal ayat 27 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tahunullaha war rasula wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Apa coba bentuk pengkhianatan hamba kepada Allah? Dengan cara apa? Meninggalkan sholat itu termasuk khianat. Kan amanat itu termasuk amanat kan? Kewajiban-kewajiban kita itu termasuk amanat. Amanat kita sebagai hamba Allah. Khianat terhadap Allah dan Rasulnya itu meninggalkan syariatnya, memerangi sunnahnya. Maka barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah menunaikan amanat Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Siapa yang memakan makanan haram, dia telah berkhianat. Minum khamr, dia berkhianat. Memakai pakaian dari hasil yang haram, dia khianat. Memutus silaturahim dan semua dosa-dosa termasuk khianat. Abu Suraih Al-Adawi radhiyallahu anhu dia berkata, saya mendengar Nabi SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyuhsin ila jarihi. Atau di hadis lain falyukrim jarahu. Ada yang lafadznya seperti itu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berbuat baik kepada tetangganya. Ya, berbuat baik terhadap tetangga bisa dengan wajah yang senyum, gak melentos lek ketemu, gak dipleroi lek ketemu. Ya, minimal itu. Lek gak iso ngenteri gule, minimal berwajah
senyum kepada tetangga, wajah yang berseri. Tapi jangan sampai kita mengira tetangga kita metotok-tok padahal sakit. Boro-boro senyum, ngerasa sakit ini gak iso. Mengucapkan salam kalau ketemu itu nggak umum loh kita. Tapi biasanya salaman ya, cipika-cipiki. Bergabung dalam kegembiraan dan kesedihannya. Jadi kalau misalnya tetangga kita kesusahan, misalnya kematian, jangan kita datang terus cekikian di situ. Atau kita gini, kamu apa? Kamu tinggal sampai akhirnya meninggal. Na'udzubillah. Sampaikan hal-hal yang ingin dia dengar. Yang sabar ya, kan gitu. Jangan menyakiti. Kemudian di hadis lain Rasulullah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangganya. Dan beliau bersabda, demi Allah tidak termasuk orang beriman. Demi Allah tidak termasuk orang beriman. Demi Allah tidak termasuk orang beriman. 3 kali sampai. Itu untuk mentakkid pentingnya ini. Ditanya kepada beliau, siapa dia wahai Rasulullah? Siapa orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir ini? Tidak termasuk orang beriman ini siapa? Kok sampai 3 kali disebut? Takjub para sahabat. Beliau menjawab, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Aman dari kejahatannya itu bukan hanya mencuri, tapi bisa nyetel musik keras-keras, ya, sound horror gitu. Dosa itu kalau misalnya tetangganya terganggu sampai jantungan, sampai meninggal. Lengkap sudah. Menyakiti tetangga itu bisa dengan perkataan buruk, muka masam, ngunci pintu, lek wong dok menengok pura-pura gak ono. Atau yang sering terjadi gini, ibunya bilang ke anaknya, Umi mau tidur, tapi nanti siapapun yang nyari Umi jangan dibanguni, bilang gak ada Umi. Sudah tamunya datang, kita bukakan, umiku ndak ada, atau umiku tidur. Datang umi dari kamar, siapa iku? Loh, bohong ya. Disenyumi aja kalau kayak gitu ya. Ndak ada ya yang kayak gitu mak-mak di sini. Ndak ada. Kemudian di hadis lain, ini sudah hampir jam 4 jam 5. Hadis lain dari Miqdad bin Al-Aswad, Rasulullah SAW bersabda, apa pendapat kalian tentang zina? Para sahabat menjawab, haram. Allah dan Rasulnya telah mengharamkannya, maka dia haram sampai hari kiamat. Sepakat ya kalau zina itu haram ya? Sepakat ya, sampai hari kiamat zina itu haram. Beliau bersabda, sungguh seseorang berzina dengan 10 orang perempuan adalah lebih ringan daripada berzina dengan istri tetangganya. Saking gak bolehnya menyakiti tetangga, jadi dosanya lebih besar kalau yang diganggu rumah tangga itu adalah tetangganya. Ya. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, apa pendapat kalian tentang mencuri? Mereka menjawab, haram. Allah dan Rasulnya telah mengharamkannya, maka tetaplah haram mencuri itu sampai hari kiamat. Beliau bersabda, sungguh seseorang mencuri dari 10 rumah adalah lebih baik daripada mencuri dari rumah tetangganya. Jadi mencuri di rumah tetangga itu dosanya berkali-kali lipat dibandingkan dengan 10 mencuri di rumah orang lain. Itu lebih berat mencuri di satu rumah tetangganya. Jangan kemudian gini, wes lek ngono nyuri di rumah orang lain. Tetap saja mencuri itu dosa. Kemudian setiap muslim itu harus berhati-hati dengan menyakiti, untuk tidak menyakiti tetangganya, sebab menggugurkan amal. Di akhir hadis tadi
Fa'ida adal jari yamhul hasanati kama tamhus syamsul jalid. Sesungguhnya menyakiti tetangga itu menghapus kebaikan sebagaimana matahari melelehkan sebongkah es. Ibu-ibu, Nabi itu memberi ibarat yang supaya otak kita ini bisa mencerna. Oh, jadi hilang semua kebaikanku ini kalau aku menyakiti tetangga. Seperti matahari, es batu kena matahari, nyunyut habis. Sama seperti apa? Ketika kita memiliki hasad di hati kita, seperti api membakar kayu bakar. Jadi Rasulullah itu seringkali memberi perumpamaan-perumpamaan yang dekat kepada kita supaya paham. Dan satu hadis lagi, wahai Rasulullah, ada seorang perempuan yang terkenal karena rajin sholat, puasa, dan sedekah, tetapi dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Rasulullah SAW bersabda, dia masuk neraka. Orang itu berkata lagi, wahai Rasulullah, ada seorang perempuan yang terkenal sedikit sholatnya, puasa, dan sedekah, tetapi tidak pernah menyakiti tetangganya dengan lisannya. Rasulullah bersabda, dia akan masuk surga. Jadi kita harus berhati-hati supaya amalan kita tidak zon. Dan Rasulullah bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap sahabatnya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya.